kita akan melihat sebenarnya apa yang akan terjadi pada emas di minggu depan. Selamat malam rekan-rekan traders, kembali menyapa rekan-rekan dimanapun berada pada malam hari ini. Saya Marulitua Sinambela, Master Trading Indonesia, marulitua.com. Pada kesempatan ini rekan-rekan, kita akan sama-sama belajar membahas agenda ekonomi global di pekan ini. Kita akan sambut pada hari Senin sampai dengan Jumat 2026. Rekan-rekan traders, agenda ekonomi global pekan ini akan menjadi konsentrasi pasar. Kenapa? Karena pasar akan mencermati data penting yang diperkirakan akan picu volatilitas. Rekan-rekan traders, informasi ini dapat rekan-rekan akses melalui marulitua.com. Kenapa ini menjadi penting dan kenapa bisa picu volatilitas tinggi di pasar, termasuk emas, rekan-rekan? Rekan-rekan traders, ini merupakan suatu dasar bagi pasar keuangan global memasuki pekan penting dengan serangkaian ekonomi agenda yang berdampak tinggi dari Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, Jepang, hingga kawasan global. Jadi data-data ini diperkirakan akan mempengaruhi pergerakan US dollar, emas, indeks saham, dan mata uang utama, rekan-rekan. Sebelum kita sama-sama belajar, jangan lupa rekan-rekan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026, kita akan sama-sama belajar workshop tentang pemahaman sistem dan aplikasi Trading Pro. Jadi materi ini akan kita lakukan melalui Zoom meeting pada hari Kamis 22 Januari 2026 melalui Zoom meeting pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kita akan sama-sama belajar bagaimana sistem dan cara kerja Pro I dari Trading Pro, bagaimana cara melakukan analisa dasar manajemen risiko terutama dalam praktek penggunaan aplikasi. Ikuti sesi ini gratis, rekan-rekan traders. Jadi, yang akan membawakan edukasi ini adalah saya sendiri, Marulitua Sinambela, dan sudah tersertifikasi memiliki license dari WPB dan WPA, rekan-rekan traders. Pasar global, rekan-rekan, di dalam memasuki pekan ini, rekan-rekan perlu kita perhatikan bahwa pekan ini pekan yang cukup krusial karena sejumlah agenda ekonomi yang berdampak tinggi dari Amerika, Tiongkok, Inggris, dan Jepang, China, ya. Jadi seluruh data ini ada di dalam agenda internasional. Nah, di mana di dalam perkiraan atau forecast-nya ini berpotensi picu volatilitas yang besar, rekan-rekan. Pertama, kita sama-sama pelajari terlebih dahulu pada hari Senin 19 Januari. Nah, itu ada libur nasional karena Martin Luther King. Jadi pasar Amerika diprediksi tutup ya. Jadi kondisi ini
membuat likuiditas global memang akan sedikit tipis. Tetapi pada laporan GDP dari China, ini diprediksi 4,4% yang sebelumnya adalah 4,8. Nah, jika nanti ternyata realisasi sesuai dengan prediksi, maka ini merupakan suatu perlambatan ekonomi di China. Ini menjadi sentimen global juga di dalamnya, terutama untuk mata uang Asia. Untuk hari Rabu 21 Januari, diperhatikan untuk CPI dari Inggris karena angka inflasinya ini jadi acuan penting bagi Bank of England. Nah, di mana inflasi yang bertahan tinggi ini berpotensi menopang pergerakan daripada mata uang pound sterling. Untuk jam 8.30 WIB, rekan-rekan perlu waspadai tentang pidato Presiden Amerika Serikat Mr. Donald Trump, karena ini diprediksi akan, jika terjadi, akan membuat kebijakan fiskal, bagaimana perdagangan dan geopolitik, serta pernyataan-pernyataan yang bersifat hawkish, ini bisa memiliki potensi kuat terhadap US dollar. Hari Kamis, rekan-rekan, selain daripada GDP, nah ini data penting kuartal per kuartal, yang diperkirakan 44,3 yang sebelumnya ada 3,8. Artinya, jika terjadi, maka pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan solid. Ini akan membuat US dollar menguat. Ya, juga akan mempengaruhi ekspektasi kebijakan suku bunga. Initial jobless claim, rekan-rekan, yang diprediksi 198K. Hati-hati, waspadai laporan ini. Karena kenapa? Karena klaim pengangguran yang diperkirakan tetap rendah. Ini mencerminkan bahwa pasar tenaga kerja Amerika Serikat itu masih kuat, rekan-rekan. Untuk Core PCE, Price Index Month of Month di November, Core PCE Index Year of Year November, yang diprediksi 0,2 dan 2,8, ini melambangkan bahwa data inflasi favorit The Fed diperkirakan menjadi penentu arah kebijakan moneter ke depan. Rekan-rekan traders, bagi rekan-rekan yang trading di crude oil, hati-hati untuk menelaah data inventory yang diperkirakan 3.391 juta barel. Artinya jika stok meningkat atau sesuai perkiraan, artinya harga minyak bisa berpotensi mengalami tekanan. Untuk rekan-rekan yang trading crude oil, harap diperhatikan laporan inventory. Untuk yang trading dolar yen, diperhatikan untuk suku bunga Bank of Japan, karena diperkirakan masih 0,7%. Jadi keputusan ini akan mempengaruhi volatilitas mata uang yen. Termasuk rekan-rekan yang arah kebijakan daripada moneter diuji. Rekan-rekan traders, untuk service PMI yang diprediksi 52,5 dan manufaktur PMI 5,8% masih pada hari Jumat itu, waspadai jika di atas level 50%, artinya menunjukkan aktivitas ekonomi Amerika Serikat masih berada di fase ekspansi. Jadi rekan-rekan, dengan padatnya agenda ekonomi yang masih bersifat proyeksi, rekan-rekan traders disarankan untuk selalu berhati-hati dan bersiap menghadapi peningkatan volatilitas dan waspada terhadap pergerakan-pergerakan risiko yang tidak sesuai dengan kemampuan financial, kemampuan keuangan daripada rekan-rekan, serta disiplin, serta gunakan kombinasi analisis fundamental dan teknikal yang menjadi kunci menghadapi dinamika pasar di pekan ini. Disclaimer on. Setelah kita belajar tentang fundamental rekan-rekan, sebenarnya rekan-rekan juga dapat akses melalui
kanal YouTube Master Trading Indonesia. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share rekan-rekan. Mari kita sama-sama memperhatikan bagaimana pergerakan, bagaimana arah pergerakan harga XAU US dollar di minggu yang akan kita saksikan sama-sama. Rekan-rekan traders, pada platform ini sudah tergambar bagaimana pergerakan secara major trend dari emas. Aplikasi ini tersedia di ProEye. Jadi mungkin rekan-rekan yang menggunakan selain daripada ProEye Auton mesinnya mungkin tidak tersedia. Jadi hanya tersedia kemungkinan di ProEye ini. Sebagai contoh, FSTO kita yang ada di sini terbaca datanya berada pada area 50 dan 80. Sementara pada RSI terbaca datanya sama-sama kita lihat di 43%. Berdasarkan tren major yang terjadi, tren yang ada di sini masih uptrend. Tetapi yang perlu diwaspadai bahwa harga kemarin telah menyentuh channel trend yang uptrend. Sama seperti demikian rekan-rekan. Secara resisten dan support, kita melihat area resisten berada pada 4642 dan daerah support dapat kita identifikasi berada pada area 4500-an. Ini sebenarnya adalah histori atau sejarah yang terulang karena kalau kita melihat tren secara major masih menunjukkan pergerakan pola tren, tetapi ini akan berpengaruh dan ini akan terpengaruh karena fundamental yang menggerakkan. Rekan-rekan traders, kelebihan daripada ProEye dapat kita identifikasi secara jelas bahwa pergerakan market yang terjadi di sini adalah pergerakan yang terulang. Bagaimana cara kita bisa mengetahui pergerakan yang terulang? Setelah kita melihat bagaimana pergerakan ini membentuk kipas, rekan-rekan, artinya fence line-nya dapat teridentifikasi arah atas. Dan sesudah kita mengukur secara Fibonacci dan teridentifikasi bahwa level 100% yang sudah tertembus, mengkonfirmasi artinya ketika pergerakan harga penurunannya yang berada di atas level 50% teridentifikasi pergerakan harga kemudian naik. Kalau kita melihat pergerakan harga yang normal dapat kita simpulkan bahwa kalau kita menggunakan suatu tools sebagai alat tambahan, maka busur memberikan kita informasi sesudah dia melewati area busur ketiga dan menembus resisten, pergerakan harga naik ke atas. Pertanyaannya, banyak dari traders yang menggunakan asumsi tanpa menggunakan data. Banyak dari traders yang hanya menggunakan histori tanpa menggunakan analisis. Jadi bagaimana sebetulnya dan apa yang akan terjadi di dalam minggu ini? Kita bahas secara selangkah demi selangkah. Setelah pergerakan kenaikan, penurunan pun terjadi di level ini. Dan dapat kita lihat juga bagaimana busur memberikan kita informasi penurunan yang menjadi titik level koreksi, artinya ada daerah arsir dari penurunan dan kenaikan tepat di area ini. Maka dapat kita simpulkan dari titik crossing antara busur besar dengan busur kecil teridentifikasi pergerakan kenaikan. Dan dapat kita lihat resisten yang cukup kuat bertahan di zona area
4.642. Artinya ketika kita mendapatkan suatu kesimpulan dari informasi ini, kita akan sama-sama mengukur dengan bijak. Dari gambar yang kita lihat bahwa pergerakan harga masih dominan naik dan dapat kita pastikan bahwa pergerakannya cukup bagus. Artinya kita akan coba mengukurnya kembali dengan menggunakan Fibonacci. Karena sistem memberikan kita informasi dari pergerakan harga, artinya level 61% sudah ditembus dan belum menembus level di 50% dan harga bertahan di zona proyek paralel lain yang kita lihat sama-sama, maka artinya kita akan melihat sebenarnya apa yang akan terjadi pada emas di minggu depan. Rekan-rekan traders, ketika kita mengatakan bahwa histori akan terulang kembali, dapat kita lihat bahwa pergerakan harga yang berada di area ini lebih kurang sama ketika pergerakan harga bergerak pada busur yang sebelumnya, rekan-rekan. Nah, artinya adalah jika kita melihat garis yang menjadi uptrend berada pada level area yang demikian, ini karena kita mengambil atau menarik dua titik pertama, titik kedua, sehingga ketemu titik pada titik ketiga. Yang artinya adalah hati-hati bagi rekan-rekan yang berada pada kekuatan equity yang tidak memadai. Kenapa? Karena kita telah membahas bahwa rekan-rekan traders, yaitu agenda ekonomi global pekan ini, di mana pasar akan mencermati data penting yang diperkirakan picu volatilitas. Volatilitas yang dimaksud adalah apabila nantinya faktor data Amerika Serikat membuat, yaitu mata uang US dollar menguat, maka kita akan melihat pergerakan yang dominan berpotensi mengalami koreksi. Tetapi bila mana nanti data tersebut yang telah kita bahas bersama ternyata memberikan dorongan kuat terhadap emas, akan mengalami kenaikan, rekan-rekan. Secara garis besar, kalau kita memperhatikan artinya analisa ke belakang, maka dapat kita lihat formasi pergerakan harga emas yang demikian sebetulnya adalah merupakan pengulangan sejarah. Sejarah yang telah berlalu terulang kembali dan kembali dan kembali. Rekan-rekan traders, disclaimer on. Bagi rekan-rekan yang belum memahami trading XAU US dollar atau emas, berhati-hatilah terhadap mentor-mentor yang tidak bersertifikasi. Pertanyakan apakah telah memiliki sertifikasi dari BNSP, LSP, dan apakah telah memiliki lisensi dari Bapepti. Kenapa rekan-rekan? Setiap edukasi wajib memiliki sertifikasi lisensi yang telah diverifikasi oleh pemerintah. Jangan sampai rekan-rekan menjadi korban edukasi yang tidak bertanggung jawab. Minimal ketika seorang tutor, edukator, atau influencer, rekan-rekan, mereka telah memiliki kode etik di dalam penyajian informasi, di dalam penyajian edukasi, baik technical analysis, fundamental analysis. Jika edukator yang memberikan edukasi belum tersertifikasi, rekan-rekan, berhati-hati rekan-rekan. Di dalam prinsip manajemen, di dalam prinsip financial advisor pada prinsipnya, harus penuh dengan kehati-hatian. Rekan-rekan traders, sekali lagi disclaimer on. Semoga informasi ini bermanfaat. Bersama saya Marulitua Sinambela, Master Trading Indonesia, marulitua.com. Happy trading dan cuan selalu rekan-rekan.